Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelasku online channel Belajar Tanpa Batas. Kita masih di monolog Cak Lukman. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang belajar menulis. Bagi teman-teman yang punya hasrat kuat untuk menulis, maka ikuti terus monolog ini nanti sampai pada tantangan yang paling akhir. Kalau teman-teman mengikuti dari awal sampai akhir, mulai dari video yang pertama, sekarang sudah video yang kelima, berarti ada 4 video sebelumnya. Teman-teman bisa menyimak di channel kelasku online di monolog Cak Lukman. Nah, kali ini saya akan memberikan satu materi lagi yang tidak kalah pentingnya ketika teman-teman ingin belajar menulis. Apa itu? Yaitu kita akan membahas tentang kerangka atau framework. Apa sih pentingnya kerangka? Sebenarnya sangat sederhana. Kerangka ini akan membantu kita dalam menulis. Yang kedua, dia sebagai jalan atau sebagai panduan kita dalam menulis. Ketika kita tersesat di dalam menulis, kita bisa kembali kepada kerangka yang kita susun. Nanti kita akan coba bahas di video yang lain, yaitu kerangka tentang buku teks. Karena itu penting bagi teman-teman guru yang ingin membuat buku teks. Kenapa kok harus pakai kerangka? Karena banyak sekali teman-teman yang baru belajar menulis itu selalu kehilangan arah dalam menulis. Makanya kerangka ini sebagai map atau sebagai peta ketika kita menulis. Nah, apa saja yang ada di dalam kerangka? Sebenarnya sangat sederhana. Kita pakai ini saja. Tulisan itu ada pendahuluan, inti, dan penutup. Bagi saya, ini sebenarnya sudah cukup bagi teman-teman yang ingin melakukan atau belajar menulis, kalau saya istilahkan dengan seri menulis cepat. Ya, kita menulis santai, kita menulis sesuatu yang tidak terikat dengan daftar pustaka, dengan urut-urutan yang kaku atau sistematis seperti kalau kita menulis penelitian tindakan kelas, menulis tesis, menulis skripsi, menulis disertasi, bahkan itu tidak sekaku seperti itu. Makanya saya hanya menggunakan ini saja, cukup pendahuluan, inti, dan penutup. Biar lebih operasional teman-teman, saya akan memberikan contoh tulisan saya yang ada di kelasku online.id. Nanti teman-teman bisa baca tulisan-tulisan saya. Kalau perlu diberi masukan silahkan ya. Saya sangat terbuka sekali dengan tulisan-tulisan saya. Barangkali ada kata-kata yang kurang baku misalnya, logika yang tidak tersusun rapi. Nah, ini menjadi masukan bagi saya dan saya akan terima. Oke. Di pendahuluan ya, saya selalu menggunakan kata-kata yang biasanya saya temui ketika saya membaca buku. Jadi, misalnya di sini saya menggunakan sebuah fakta yang aktual atau faktual pada saat itu ketika di Twitter ramai-ramai mengamati atau mengomentari ketika salah satu gubernur di Indonesia memasang foto dengan memegang buku How Democracy Die. Nah, ini menarik bagi saya karena dengan tulisan ini saya bisa mengambil sesuatu yang sangat menarik dan faktual. Terus ada lagi satu buku yang sangat menginspirasi saya, yaitu Ma'alim fil At-Thariq atau Ma'alim fit Thariq. Ini bukunya Sayyid Qutb yang begitu fenomenal sehingga mengantarkan beliau meninggal atau syahid di tiang gantungan sang penguasa. Nah, teman-teman bisa membaca buku ini. Nah, ini saya jadikan pendahuluan. Kenapa? Karena ini menjadi hal yang sangat menarik bagi saya dan menarik perhatian saya untuk menuliskan ini. Apa tujuan pendahuluan sebenarnya? Sangat sederhana. Tujuannya adalah agar
pembaca itu merasa penasaran dan tertarik, atau bahkan bisa membaca misalnya buku How Democracy Dies misalnya, atau buku Ma'alim Fitorik, dia bisa membaca karena penasaran dengan pendahuluan ini dan menyemangati pembaca untuk membaca teks atau isi tulisan selanjutnya, sehingga mereka atau pembaca merasa penasaran ketika di pendahuluan saja sudah menantang. Nah, ini fungsi dari pendahuluan. Yang selanjutnya bisa kita tampilkan di sini inti. Setelah kita menggunakan kata-kata atau fakta yang kita amati atau buku yang kita baca, maka di sini kita mengambil intinya. Apa yang ingin saya sampaikan pada tulisan itu? Saya ingin mengatakan bahwa kata atau tulisan itu mampu membangkitkan seseorang. Jadi ada makna di balik kata-kata itu. Nah, yang ingin saya sampaikan pada saat itu, saya ini mengambil set atau tulisan dari pengalaman orang, dari pengalaman orang. Seperti saya sampaikan di video yang keempat, bahwa salah satu ide itu bisa datang dari pengalaman seseorang. Nah, di sini saya tulis kronologisnya dan ini saya masukkan ke inti. Kebetulan saya pembina jurnalistik di SMK Negeri 1 Kota Mojokerto. Saya selalu berdialog dengan kepala sekolah, dengan Pak Imam, nama panggilan beliau. Beliau sangat kalau saya bilang itu, ketika bertemu seseorang, beliau selalu menyampaikan hal-hal yang sangat bermanfaat dan menginspirasi. Salah satunya adalah tagline dari majalah Smile Up. Saya waktu itu berpikir bahwa apa sih tagline ini, selalu gembira dan tidak mengeluh, aneh begitu. Akhirnya saya tanyakan ke beliau. Nah, di inti ini saya tulis kronologisnya. Nah, kronologis ini akhirnya saya coba untuk tanyakan kepada beliau maksudnya apa. Ternyata sangat sederhana, bahwa selalu gembira itu artinya bersyukur dan tidak mengeluh artinya bersabar. Saya bilang, iya, ini intinya. Dan akhirnya saya pada satu kesimpulan bahwa jangan-jangan ini ada satu pesan yang ingin beliau sampaikan. Tetapi beliau tidak menyampaikan ini. Akhirnya saya buat penutup. Saya buat penutup di dalam hadis riwayat Muslim. Teman-teman bisa baca ya. Teman-teman bisa baca di sini bahwa sangat sederhana bagi seorang mukmin, bahwa ketika dia gembira dia bersyukur, dan ketika dia mendapatkan kesusahan dia bersabar. Dan dua-duanya merupakan kebahagiaan atau pahala bagi seorang mukmin. Loh, kata-kata yang di dalam sebuah hadis itu diterjemahkan oleh Pak Imam, itu menjadi kata-kata yang tidak pernah disadari bahwa itu kata-kata yang penuh makna dan diambilkan dari hadis. Nah, ini yang menarik bagi saya. Nah, ini saya gunakan sebagai penutup. Penutup, teman-teman wajib, bagi saya wajib untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dalam tulisan itu. Kenapa? Karena tulisan-tulisan tidak akan bermakna apa-apa bagi pembaca ketika tidak ada pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, justru di penutup ini itu makna sebenarnya dari tulisan yang ingin kita sampaikan, sehingga orang pembaca akan dapat mengambil hikmah dari setiap tulisan, bahkan dalam tanda kutip akan mendapatkan hidayah dan memahami sebuah ilmu. Jadi betapa pentingnya sebuah kerangka bagi orang yang belajar menulis. Like video ini jika suka, dan jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang baru saja mampir di channel ini. Jangan lupa juga di-share bila berkenan. Dan sampai jumpa di video monolog selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.